A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibi qulubina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lima tuhibbu wa tardah waftah lana futuhan arifin bik bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Semoga dengan senantiasa mencoba untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk mampu melaksanakan tugas-tugas kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Dan semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah, demikian juga memelihara dan juga memberkahi seluruh karunia dan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala telah bingkiskan kepada kita, demikian juga yang akan diberikan kepada kita baik di dunia demikian juga di akhirat nanti. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terbingkis kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga keluarga beliau dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau. Wassalawatullahi wassalamuhu alaika sayyidi ya Rasulullah. Seperti biasa para sahabat sekalian, sebelum kita mulai masuk dalam kajian tafsir kita akan memulai majelis kita ini dengan mengirimkan surat cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara berselawat kepada beliau 11 kali sebagai ungkapan rasa cinta dan rindu kita kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد ما وسعه علم الله. Amma ba'd. Para sahabat sekalian, insyaallah kita akan mulai masuk dalam pembahasan tafsir kita yang insyaallah pada pagi yang ceria dan penuh berkah ini kita akan masuk pada pembahasan ayat 142 dari suratul Baqarah, dan kita akan memulai masuk ayat pertama dari juz 2 yang menjelaskan tentang at-tamhidu li tahwilil qiblah, persiapan sebelum pengalihan atau peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Al-Ka'batul Musyarrafah.
Sebelum kita masuk dalam pembahasan tafsirnya, saya akan mencoba untuk membacakan dua ayat yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim." سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم. Ayat yang pertama yang akan kita kaji pada kesempatan ini adalah 142. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alaiha." Orang-orang bodoh yang tidak mempunyai akal fikiran, tidak mempunyai konsep berfikir, demikian juga tidak mengedepankan akal sehat, maksudnya orang dungu lah istilah kita, akan berkata. Ayat ini menjelaskan tentang persiapan peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'batul Musyarrafah. Jadi sebelum peralihan kiblat itu terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang akan terjadinya peralihan kiblat tersebut. Dan ini merupakan salah satu kejadian yang menyentak orang-orang kafir, baik dari golongan orang-orang Yahudi, Nasrani, demikian juga kaum musyrikin dan orang-orang munafik. Karena ayat ini telah turun atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan sesuatu yang belum terjadi. Nah, ketika apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat ini terjadi, maka itu sangat menyentak mereka. Dan dalam diam mereka semakin yakin sebenarnya bahwa agama Islam adalah agama yang hak, agama yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab mereka, dan demikian juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi dan rasul yang telah disebut dalam kitab-kitab mereka yang akan diutus di akhir zaman nanti sebagai nabi akhir zaman. Jadi ayat ini, beberapa ayat yang akan kita baca ini adalah ayat yang diturunkan sebelum terjadinya peralihan kiblat dari Baitul Maqdis atau dari Masjidil Aqsa ke arah Al-Ka'batul Musyarrafah. Sayaqulu as-sufaha'u minan nas. Maka orang-orang dungu atau orang-orang yang bodoh, tidak mempunyai akal fikiran yang sehat, mengedepankan nafsu dan keserakahan mereka, orang yang tidak mempunyai konsep berfikir dari golongan manusia. Kata manusia dalam ayat ini mencakup orang Yahudi, Nasrani, orang-orang munafik, demikian juga kaum musyrikin. Dan pada ayat yang kedua nanti, ayat yang kedua yang menjelaskan tentang peralihan kiblat ini, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan kata manusia. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha bin-nasi laraufur rahim." Yang pertama tadi, ya, sayaqulus sufaha'u minan nas. Adapun yang kedua nanti pada ayat 143 Allah Subhanahu wa taala kembali lagi menyebut kata an-nas. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Adapun kata atau maksud makna kata an-nas pada ayat 142 yang dimaksud di situ adalah orang Yahudi, kaum musyrikin, orang-orang Nasrani, demikian juga orang-orang munafik. Adapun pada penyebutan yang kedua kata an-nas, innallaha bin-nasi laraufur rahim. Kata an-nas dalam penghujung ayat ini
yang dimaksud di situ adalah orang-orang beriman. Jadi dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua kali kata An-Nas. An-Nas yang pertama yang dimaksud di situ adalah orang-orang Yahudi, Nasrani, demikian juga kaum musyrikin dan orang-orang munafik. Adapun kata An-Nas yang kedua itu dikhususkan bagi orang-orang yang beriman saja. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang-orang bodoh, orang-orang dungu dari golongan manusia, maksudnya sebagian. Ya, min di sini litab'id. Ya, min litab'id kalau kita belajar nahwu. Yang memberikan pengertian separuh atau sebagian. Dari sebagian orang-orang Yahudi, Nasrani, kaum musyrikin, demikian juga orang-orang munafik, ma wallahu ma'an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apakah yang menyebabkan mereka berpaling dari kiblat yang sebelum ini mereka menghadap kepadanya untuk melaksanakan ibadah? Mereka bertanya. Nah, dan sebelum kejadian ini berlaku, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayatnya. Dan ini merupakan salah satu mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, "Loh, ini orang-orang Islam ini kok tidak konsisten? Kemarin-kemarin mereka sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Kok tiba-tiba saja berubah menghadap ke Al-Masjidil Haram?" Nah, di sini mereka tidak setuju. Mereka komplain dan mereka seolah-olah ingin mengatakan bahwa kaum muslimin atau ajaran Islam ini merupakan ajaran yang tidak istiqomah, ajaran yang tidak konsisten dalam mengambil sikap. Nah, ketika mereka berkata seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala menjadi pembela bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga bagi para sahabat yang menjadi objek dari pertanyaan mereka. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakanlah wahai kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lillahil masyriq wal maghrib. Kepunyaan Allah sajalah al-masyriqu, arah timur, wal maghribu, demikian juga arah barat. Dua arah yang disebut dalam ayat ini bukan sebagai pembatasan bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya memiliki dua arah tersebut. Yang dimaksud di sini kalau kita belajar ilmu balaghah itu kan, min dzikril juz'i wa iradatil kull. Yang disebut hanya beberapa contoh saja, akan tetapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan atau segala sesuatu yang terkait dan berhubungan dengan apa yang disebut tersebut. Ya. Contoh misalnya apabila kita menyebut nama seseorang, misalnya Umar misalnya, apakah ketika kita menyebut kata Umar itu kita hanya yang kita maksud hanya kepalanya saja atau telinganya saja? Tidak. Ya. Ketika kita menyebut Umar, berarti yang kita maksud adalah seluruh atau segala sesuatu yang ada hubungan dan kaitannya dengan Umar, telinganya, kakinya, pakaiannya, demikian juga yang lain. Min dzikril juz'i wa iradatil kull. Itu kata para ulama balaghah. Nah, katakanlah wahai kekasihku Muhammad kepada mereka yang tidak mempunyai akal fikiran, yang tidak mempunyai konsep dalam berfikir, yang penuh dengan kebodohan, kedunguan, lillahil masyriq wal maghrib. Hanya kepemilikan Allah sajalah ya, masyriq dan maghrib, arah timur dan arah barat. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin menyanggah mereka dengan mengatakan, Muhammad, katakanlah kepada mereka, urusan apa kalian tentang perubahan kiblat sholat kami? Ya, mau-mau Allah lah. Ya, Allah mau mengarahkan kami ke atas langit misalnya, ke arah langit, nggak ada masalah. Ke arah bumi misalnya, atau tanpa arah misalnya, tapi nggak ada tanpa arah ya. Ya, nggak ada masalah karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki agama ini, ajaran agama ini. Allah Subhanahu wa taala yang mengutus saya sebagai seorang nabi dan rasul, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang sepatutnya atau seharusnya kita jadikan sebagai pedoman. Ya, kita tak kisahlah. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia tak peduli. Tak kisah itu maksudnya tak peduli.
Allah mau mengarahkan ke barat, ke timur, ke selatan, ya, demikian juga ke arah-arah yang lain, ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi petunjuk kepada siapapun yang dikehendakinya. Ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus artinya adalah jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan aturan-aturan syariat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata hidayah. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada mereka bahwa ya, pengikut atau Nabi Muhammad, demikian juga pengikut-pengikutnya, itu adalah orang yang mendapatkan hidayah. Adapun kalian ya, belum lagi mendapatkan hidayah, sehingga kalian masih bertanya tentang penyebab mengapa kaum muslimin berpaling dari menghadap kiblat, menghadap Baitul Maqdis ke ya, Al-Haram, Baitul Haram, Masjidil Haram. Dan seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita tentang illah, penyebab pertanyaan mereka atau penyebab pengingkaran mereka terhadap perubahan arah kiblat. Penyebabnya adalah adamul hidayah, tidak adanya hidayah dalam jiwa mereka. Kalau seandainya hati mereka dipenuhi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin mereka akan bertanya dan menyanggah atau memprotes apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala tentang pengalihan arah kiblat yang pada awalnya ke Baitul Maqdis dialihkan ya, ke Al-Ka'batul Musyarrafah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami telah menjadikan kalian wahai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat wasata yang berada di pertengahan. Ya, bainat tafrid wal ifrat, tidak melampau dan juga tidak melalai-lalaikan. Umat Islam ini adalah ummatan wasata. Kalau dalam istilah bahasa Indonesianya adalah umat yang moderat. Moderat maknanya tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri kalau dalam bahasa Indonesianya. Yang sederhana lah kalau dalam bahasa Melayu. Umat yang sederhana. Kalau kita umat yang berada di pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan ayat ini menjelaskan bahwa salah satu konsep ajaran Islam adalah wasatiyatul mazhab. Ya, moderasi. Jadi adanya keseimbangan. Tidak terlalu fokus kepada dunia ya, atau ketika mereka menunaikan perintah-perintah agama terkait dengan kebahagiaan mereka di akhirat nanti atau di akhirat kelak, mereka pun juga dituntut untuk mengambil kebahagiaan di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan keseimbangan itu dalam doa yang selalu kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat ini menjelaskan tentang konsep keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian wahai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi-saksi atas atau bagi seluruh manusia. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan dan menghimpunkan seluruh manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penengah atau sebagai saksi kepada umat-umat yang lain. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan baginda Rasulullah, dan agar Rasul atau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi bagi kalian. Ya, jadi rentetannya seperti ini. Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam dan umat-umat yang lainnya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi bagi kita, ya, umat baginda Rasulullah, adapun kita menjadi saksi bagi umat-umat yang lain. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibihi. Dan tidaklah kami menjadikan kiblat yang dahulunya kalian menghadap kepadanya, yaitu Baitul Maqdis, illa kecuali
lina'lama may yattabi'ur rasul, agar kami mengetahui secara pasti siapa di antara orang-orang yang tunduk dalam mengikuti ajaran Rasul, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimma yanqalibu ala aqibai, dari orang-orang yang kembali murtad kepada agamanya. Jadi peralihan kiblat dari Baitul Maqdis, demikian juga ke arah Masjidil Haram, itu bukan hanya sebagai ujian dan cabaran bagi orang-orang kafir, akan tetapi juga sebagai ujian dan cabaran bagi orang-orang beriman. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kejujuran orang-orang beriman dalam mengikuti jejak dan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang memang jujur, ya, mengikuti dan mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ayat tentang peralihan kiblat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka enggak masalah. Tidak kaget dan tidak banyak bertanya, mereka langsung ikut aja. Adapun orang-orang munafik dari golongan mereka yang menyusup masuk ke barisan kaum muslimin, nah di situ mereka akan kelihatan. Mereka akan tampil ke depan dengan sanggahan-sanggahan, demikian juga protes-protes mereka terhadap apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ayat-ayat yang memerintahkan beliau untuk berpaling dari kiblat yang pertama, yaitu Masjidil Aqsa, ke kiblat yang kedua. Ini adalah ujian kejujuran keimanan orang-orang yang beriman. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hada Allah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Mana tadi? Dan sesungguhnya proses atau kejadian peralihan kiblat tadi ialah sesuatu yang amat berat, sangat mencabar. Illa 'alal ladzina hadallah, kecuali atas orang-orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun para sahabat yang jujur dan telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ketika menyikapi peralihan kiblat tersebut, enggak ada masalah. Mereka enggak protes. Mereka enggak bertanya, "Loh, kok kiblatnya berubah? Kemarin ke sana, kok sekarang ke sini? Lah, besok kemana?" Gitu kan. Tidak ada yang berkata seperti itu. Mereka nurut aja, ikutin aja, nggak pernah nanya-nanya kayak gitu. Itu bagi orang yang telah beriman, karena hidayah meniscayakan seseorang senantiasa tunduk dan patuh kepada apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengatur hati atau pergerakan hati mereka. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan bukti keimanan kalian. Maksudnya bukti keimanan di sini maksudnya salat. Seperti yang telah ditafsirkan oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala, yang dimaksud iman dalam ayat ini adalah salat. Maksudnya salat yang mereka lakukan sebelum peralihan kiblat. Karena nanti kita akan ketemu dengan berjumpa dengan sababun nuzul atau kronologi turunnya ayat di sini, ayat ini yang dijelaskan bahwa pada saat itu ada beberapa sahabat yang bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, loh bagaimana nasib salat-salat kami? Ya, yang kami lakukan ketika kami sholat menghadap ke Baitul Maqdis, apakah masih dianggap sebagai ibadah atau dibatalkan?" Maka turunlah ayat ini menjelaskan kepada mereka bahwa seluruh sholat dan rangkaian ibadah yang mereka lakukan sebelum peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Al-Ka'batul Musyarrafah, semuanya
tetap dianggap dan dikira sebagai ibadah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Di sini yang disebut adalah iman, akan tetapi yang dimaksud adalah amal iman, amalnya iman. Innallaha bin-nasi la raufur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih, ya, rauf, rahim, dan juga maha penyayang. Itulah terjemahan dari dua ayat yang akan menjadi pusat kajian kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan sababun nuzul. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami' awliya'illahi s-salihin fid dharain Allahumma amin. Sababun nuzul. روى البخاري عن البراء قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فصلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يتجه نحو القبلة نحو الكعبة فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قال الله تعالى قل لله المشرق والمغرب وفي الصحيحين عن البراء مات على القبلة قبل أن تحول رجال فلم ندري ما نقول فيهم فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. Ya, sebab turunnya ayat yang disebutkan tadi. Al-Imamul Bukhari radhiyallahu taala an telah meriwayatkan dari Sayyidina Al-Bara. Al-Bara adalah salah seorang sahabat yang juga banyak meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Bara bin Azib nama beliau. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai atau tiba di kota Madinah setelah berhijrah dari kota Mekah, baginda Rasulullah SAW melakukan sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. Akan tetapi ada riwayat lain yang menjelaskan dan mengatakan bahwa baginda Rasulullah SAW sempat sholat menghadap ke Baitul Maqdis itu 17 bulan. Jadi perubahan atau perbedaan riwayat itu biasa. Yang dimaksud yang menjadi pusat kajiannya bukan jumlahnya, akan tetapi proses perpindahannya, ya, seperti itu. Ya. Walaupun padahal baginda Rasulullah SAW sangat mempunyai keinginan untuk melakukan sholat mengarah ke Baitullahil Haram, menghadap ke Ka'bah, yang pada saat itu sangat dekat dengan beliau, pada saat itu sangat jauh dari beliau karena beliau berada di kota Madinah. Beliau sangat rindu ingin melakukan sholat itu menghadap ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan penggalan ayat yang menjelaskan tentang betapa rindu dan inginnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat menghadap ke Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Dan kami telah menyaksikan, melihat engkau wahai kekasihku Muhammad berulang-ulang kali menengadakan wajah ke langit. Ya. Memohon kepada Allah macam inilah. Itu isyarat doa. Jadi doa dalam ajaran Islam itu bukan hanya doa bil qaul dengan suara, ya, akan tapi juga terkadang doa yang dilantunkan oleh baginda Rasulullah SAW itu bil isyarah, dengan isyarat, yaitu dengan menengadakan wajah beliau ke langit, seolah-olah mengharapkan sesuatu, dan itu juga dianggap sebagai doa. Jadi doa itu terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah ad-du'a bil ibarah. Doa dengan lafaz, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, itu doa dengan lafaz. Yang kedua, ad-du'a bil isyarah. Doa menggunakan isyarat, seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dalam ayat ini.
Ya, wajah beliau senantiasa atau selalu menengadah ke langit, memberikan isyarat kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang beliau rindukan, apa yang beliau inginkan dan harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dianggap juga sebagai doa. Dan jenis doa yang ketiga adalah ad-du'a bil amal. Ya, memohon sesuatu dengan cara bekerja. Misalnya ketika kita bekerja misalnya, pada saat itu sebenarnya ya, dalam tak sadar kita sedang memohon, sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena aktivitas kita bekerja itu menunjukkan bahwa kita sedang mencari dan mengejar sesuatu yang menjadi harapan kita. Ya. Jadi doa itu ada 3 jenis ya, perlu kita ingat. Yang pertama, ad-du'a bil ibarah, doa dengan ibarat, dengan ungkapan, lafaz, bit talaffuz. Yang kedua, ad-du'a bil isyarah, doa dengan isyarat, menengadakan wajah kita ke atas langit, seolah-olah ingin menyampaikan apa yang menjadi hasrat dan keinginan hati kita. Dan yang ketiga adalah ad-du'a bil amal, berdoa dengan cara beramal, beraktivitas amal. Dan ketiga jenis doa ini telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita dan juga telah dicontohkan, telah dicontohkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala as-sufaha'u minan nasi ma wallahum, dan orang-orang bodoh dari golongan orang-orang Yahudi ya, mengatakan ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qala ta'ala qul lillahil masyriq wal maghrib. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya qul lillahil masyriq wal maghrib. Sungguhnya hanyalah milik Allah ya arah timur dan barat. Wa fis sahihaini 'anil Bara, dan diriwayatkan dalam kitab 2 kitab sahih yaitu Sahih Bukhari dan Muslim. Maksudnya muttafaqun alaih. Ya, hadis apabila diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya, mempunyai istilah ya, yang diistilahkan dengan muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan hadis yang paling sahih kedudukannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, setelah Al-Quran kita mempunyai rentetan atau susunan dalil dalam agama. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', dan yang keempat qiyas. Ini merupakan landasan atau pondasi agama yang telah disepakati oleh para ulama, dimulai dari Al-Quran. Ya. Yang kedua hadis, dan dasar agama yang kedua yaitu hadis mempunyai beberapa tingkatan. Ya. Yang paling sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu yang paling sahih. Tingkatan yang kedua, hadis yang diriwayatkan hanya oleh Al-Imamul Bukhari. Walaupun mungkin imam-imam yang lain juga meriwayatkannya. Tetapi cukup apa yang diriwayatkan Imam Bukhari itu sebagai peringkat kedua dari status hadis yang paling kuat dalam susunan landasan atau dasar-dasar agama kita. Ya. Yang ketiga adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walaupun mungkin juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari tetapi bukan dalam kitab sahih. Bisa dipahami ya? Misalnya, satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim tetapi tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Jami'us Sahih beliau. Ya, melainkan diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam kitab yang lain. Misalnya dalam kitab tarikh beliau, atau misalnya dalam kitab Al-Adabul Mufrad ya, beliau. Ya, karena hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidil Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala bukan hanya sebatas apa yang beliau tuangkan dalam Jami'us Sahih beliau. Akan tetapi banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau yang beliau sebutkan dalam beberapa kitab lain selain kitab Jami'us Sahih. Di antaranya adalah ada Al-Adabul Mufrad, demikian juga tarikh beliau. Beliau mempunyai ya kitab tarikh. Nah, setelah itu barulah ya periwayatan ya, dari para sunan Abi Daud, Tirmizi, demikian juga yang lain. Itulah susunan-susunan dalil dalam agama kita, dan itu perlu kita ketahui. Kita perlu ketahui. Dan setelah hadis ya, hujjah atau pondasi dasar agama kita yang ketiga adalah ijma', konsensus atau kesepakatan para ulama. Dan syarat-syarat ijma' telah disebutkan dan dijelaskan secara gamblang
oleh para ulama dalam kitab usulul fiqh. Dan yang keempat adalah al-qiyas. Qiyas maksudnya analogi. Menyamakan satu masalah dengan masalah yang lain dengan adanya sebab-sebab yang sama. Sebab-sebab hukum yang sama atau illatul hukm. Menyerupakan atau mengkiaskan masalah-masalah dalam fikih, satu masalah dengan masalah yang lain karena adanya keserupaan atau kesamaan, illatul hukm, sebab hukum. Dan sebab hukum inilah yang menentukan tetap atau tidaknya suatu hukum. Kata para ulama, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum akan senantiasa bergulir, mengikuti atau bersesuaian dengan illat hukumnya. Apabila ada illat, berarti ada hukum. Kalau illatnya hilang, maka hukum itu akan terhapus, dimansuhkan. Seperti itu. Dan maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Wa fi sahihaini 'anil Bara, dan diriwayatkan dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala an, mata 'ala al-qiblati, telah meninggal dunia qabla an tuhawwala rijalun. Telah meninggal dunia beberapa orang sahabat sebelum peralihan kiblat dilakukan. Jadi ada beberapa orang sahabat yang meninggal dunia sebelum peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Al-Ka'batul Musyarrafah. Falam nadri ma naqulu fihim. Lalu kami tidak bisa memberikan komentar tentang nasib mereka. Apakah mereka dianggap sebagai orang yang beriman dan telah melaksanakan perintah sholat dengan baik, atau mungkin ibadah sholat mereka itu dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan sholat kalian sebelum ini, maksudnya sebelum peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Al-Ka'batul Musyarrafah. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sholat mereka. Tidak ada masalah di dalamnya. Selanjutnya, al-munasabatu bainal ayat. Korelasi antara beberapa ayat yang telah disebutkan sebelum ini dan juga yang ada dalam pembahasan kita kali ini. Qala radhiyallahu ta'ala an, ma yazalul Qur'anu yatasadda lima kana alaihi al-yahudu wa in syarakahum fihi ghairuhum minal musyrikin ka inkari tahwilil qiblati wan nasakh. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa bil madinati muttajihan ila as-sakhrati allati fil masjidil aqsa bi baitil maqdis. Kama kana anbiya'u bani Israila yaf'aluna qablahu. Wa dhalla kadhalika 16 shahran. Walakinahu kana yuhibbu istiqbal al-qiblati aw istiqbal al-ka'bati wa yatamanna wa yad'u Allah an yatawajjaha ila qiblati abihi Ibrahim wa hiya al-Ka'bah. فكان يجمع بين استقبالها واستقبال الصخرة فيصلوا في جنوب الكعبة مستقبلا الشمال. Kalau kita mau menyambungnya, mustaqbilanil asy-syamal. Ya, liltiqa'is sakinain. فاستجاب الله له وأمره بالتوجه إلى البيت العتيق بعد هجرته إلى المدينة. ونزل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء وكان أول صلاة صلاها هي العصر كما في الصحيحين قال اليهود والمشركون والمنافقون ما الذي دعاهم إلى تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة وقالوا لقد اشتاق محمد إلى مولده وعن قريب يرجع إلى دينه. الله أكبر. Itulah kebencian orang-orang kafir kepada baginda Rasulullah SAW. Al-Quran senantiasa menentang atau mencabar terhadap sikap dan tingkah laku orang-orang Yahudi, meskipun orang-orang lain juga terlibat sama seperti golongan kaum musyrikin, demikian juga orang-orang munafik. Jadi yang senantiasa berkonfrontasi dengan baginda Rasulullah SAW bukan hanya orang-orang Yahudi. Jadi
musuh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat itu dari beberapa penjuru. Yang pertama adalah orang Yahudi, orang Nasrani atau ahli kitab. Yang kedua adalah orang-orang musyrik, dan yang ketiga adalah orang-orang munafik yang berada dalam lingkaran kehidupan baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi musuh baginda Rasul, orang-orang yang memusuhi baginda Rasulullah SAW itu bukan hanya orang kafir, tetapi mencakup orang kafir, orang-orang musyrik, demikian juga kaum munafikin yang senantiasa berusaha untuk menghancurkan Islam dari dalam dengan menampilkan keimanan, menampilkan kesolehan, sholat bersama para sahabat, bersama baginda Rasulullah SAW, akan tetapi bertujuan untuk mencari-cari kelemahan mereka, ya, dan dijadikan sebagai alat untuk menyerang dan menghancurkan Islam dari dalam. Dan Islam tidak pernah dikalahkan oleh kekafiran, tidak pernah dikalahkan oleh kemusyrikan. Yang mengalahkan ya umat Islam adalah orang-orang munafik. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ya, yang mengalahkan umat Islam saat ini, selama ini adalah orang-orang munafik, bukan orang kafir. Orang kafir tidak mampu ya meruntuhkan dan juga menghancurkan pilar-pilar kehidupan kaum muslimin. Yang mampu menghancurkan kehidupan mereka, keberagamaan mereka adalah orang-orang munafik yang menyusup masuk ke barisan kaum muslimin untuk menebarkan fitnah, untuk menghancurkan dari dalam. Bagaikan istilah kita, bagaikan duri dalam daging. Bagaikan duri dalam daging. Al-Quran senantiasa mencabar dan menentang, memberikan cabaran, demikian juga tantangan ya, kepada orang-orang Yahudi, meskipun bukan hanya mereka saja yang ditantang oleh Al-Quran, akan tetapi juga melibatkan kaum musyrikin dan juga golongan-golongan yang lain. Contoh misalnya ketika peralihan kiblat yang mereka ingkari, dan demikian juga berkaitan dengan pemansuhan ya ayat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam annallaha 'ala kulli syai'in qadir." Jadi, ketika Allah Subhanahu wa taala membatalkan satu hukum dengan hukum yang lain ya, atau menghapus satu ayat dan diganti dengan ayat yang lain, ternyata orang-orang Yahudi, orang Nasrani, demikian juga kaum musyrikin sewot ya, banyak ngomong tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam Islam. Ya, mereka ini kayak orang-orang yang kurang kerjaan, ngurusin agama orang lain. Ngapain ngurusin agama orang lain? Urusin aja diri kamu sendiri, agama kamu sendiri. Ngapain ngurusin agama orang lain? Tapi itu merupakan kebiasaan mereka. Ya, ikut campur dengan urusan negara orang lain, dengan urusan rumah tangga orang lain, dengan urusan agama orang lain, dengan urusan bisnis orang lain. Itu merupakan sifat warisan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan di sini diceritakan bahwa baginda Rasulullah SAW telah melaksanakan sholat ketika berada di Madinah dengan menghadap ke arah sebuah batu, sakhrah, sebuah batu yang terdapat di dalam Baitul Maqdis, ya, Masjidil Aqsa. Jadi baginda Rasulullah SAW menghadap batu yang ada di Masjidil Aqsa tersebut ketika beliau berada di kota Madinah. Sebagaimana amalan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul dari golongan Bani Israel yang terdahulu. Jadi apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW ketika beliau sholat menghadap ke Baitul Maqdis, kepada sebuah batu yang ada di dalam masjid tersebut, ternyata merupakan suatu tindakan atau amalan yang pernah dilakukan oleh para nabi dan rasul sebelum baginda Rasulullah SAW. Dan cara ini berkesinambungan atau berterusan terjadi ya kira-kira 16 bulan. 16 bulan namanya. Meskipun demikian, baginda Rasulullah SAW mempunyai keinginan yang sangat mendalam untuk menghadap ke arah Ka'bah. Ya. Ada hati kecil beliau berbisik, pengen banget mau sholat menghadap Ka'bah. Baginda Rasulullah SAW mempunyai hasrat dan
keinginan sehingga beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar diberikan izin ya menghadap ke kiblat kakek beliau yaitu Nabi Ibrahim. Yang dimaksud kiblat di sini adalah Ka'bah. Beliau senantiasa memohon kepada Allah, ya Allah, tolong ya Allah, alihkanlah kiblat ini. Saya rindu sekali mengarah ke kiblat kakek saya Nabi Ibrahim. Baginda pernah melakukan atau menggabungkan antara menghadap ke arah Ka'bah dan juga ke Baitul Maqdis. Ya, beliau menggabungkan. Ya. Karena saking rindunya sholat menghadap ke Ka'bah, akan tapi pada saat itu belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keizinan untuk mengalihkan kiblat. Ya, sehingga menyebabkan beliau ya mencari-cari cara bagaimana agar sholat yang beliau lakukan itu ya menghadap kedua-dua arah tersebut, arah Baitul Maqdis, demikian juga ya arah Ka'bah. Contoh misalnya, saya kasih contoh misalnya, taruhlah ini Baitul Maqdis, ini Baitul Maqdis dan ini Ka'bah misalnya. Baginda Rasulullah SAW sengaja ya, mencari posisi di depan Ka'bah dan juga ya arahnya sama menghadap ke Baitul Maqdis. Saking rindunya, saking berhasratnya beliau ingin sholat menghadap ke Baitullah, menghadap ke Ka'bah. Ya. Dan ini merupakan salah satu tanda kecerdikan dan kecerdasan baginda Rasulullah SAW, luar biasa. Ya. Jadi orang tidak boleh komplain. Oh, kok kamu menghadap ke Baitul Maqdis? Kok kamu menghadap ke Ka'bah? Bukannya kewajiban kamu untuk sholat hanya menghadap ke Baitul Maqdis? Beliau akan menjawab kalau seandainya ada yang orang bertanya, lah, memang kelihatannya saya menghadap ke Ka'bah, akan tetapi pada hakikatnya saya sedang menghadap ke Baitul Maqdis. Kebetulan saja arahnya sama. Itulah kecerdasan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat cerdik. Cara pelaksanaannya ialah baginda sallallahu alaihi wasallam salat di selatan Ka'bah sambil menghadap ke arah utara. Ya. Di sebelah selatan Ka'bah ya, sambil menghadap ke arah utara. Ya. Ke arah Baitul Maqdis. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat memperkenankan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga memerintahkan beliau untuk salat mengarah ke Baitul Atiq, yaitu Ka'batul Musyarrafah, setelah beliau berhijrah ke kota Madinah. Dan setelah beliau pernah melakukan salat mengarah ke Baitul Maqdis selama 16 ataupun 17 bulan sesuai dengan periwayatan yang datang dari baginda Rasulullah SAW. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 144 tadi, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ya, kami selalu dan senantiasa melihat engkau wahai Muhammad berulang-ulang kali menengadakan wajahmu ke langit, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiblat itu dialihkan dari Baitul Maqdis ke Al-Ka'batul Musyarrafah. Salat pertama yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW menghadap ke Ka'bah adalah salat fardu asar. Jadi pengalihan Ka'bah atau kiblat dari Baitul Maqdis ke Al-Ka'batul Musyarrafah itu terjadi ketika baginda Rasulullah SAW bersama para sahabat sedang salat asar. Ya. Sebagaimana yang telah dicatat oleh Al-Imamul Bukhari dalam kitab Sahih beliau, demikian juga Al-Imam Muslim. Orang-orang Yahudi, demikian juga orang-orang musyrik serta kaum munafikin, orang-orang munafik, ya bertanya-tanya, tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu mereka bertanya, apakah yang menyebabkan mereka, yaitu orang-orang beriman, merubah atau mengubah arah kiblat mereka dari Baitul Maqdis ke Ka'bah? Lalu mereka mengatakan sesungguhnya Muhammad merindukan tempat kelahiran kakeknya, tempat kelahirannya, dan tidak lama lagi dia akan kembali atau murtad dari agama Islam. Tunggu sebentar ya.
Mohon maaf tadi ada masalah sedikit. Selanjutnya kata beliau, wa qad yabudi al-kalamu bir-raddi 'ala i'tiradihim 'ala at-tahwil qabla wuqu'ihi mu'jizatan lahu alaihi salatu wassalam wa laqana Allahu nabiyahu al-hujjata al-balighata wal hikmata fihi liwattina nafsahu alaihi wa yasta'idda lil ijabati 'inda mufaja'ati at-tasa'ulat wa khassatil jawab. أن الجهات كلها لله تعالى فلا مزية لجهة على الأخرى. أن الجهات كلها لله تعالى فلا مزية لجهة على الأخرى. ولله أن يأمر بالاتجاه إلى ما يشاء من أي جهة. وعلى العبد امتثال أمر ربه كما قال تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. Pembahasan tersebut dimulai dengan penolakan bantahan orang-orang Yahudi terhadap peralihan kiblat sebelum beralihnya. Peralihan tersebut benar-benar berlaku. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kemungkinan yang akan terjadi di suatu hari nanti berkaitan dengan protes dan ketidakpuasan hati orang-orang Yahudi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpaling dari Baitul Maqdis yang pada awalnya menjadi kiblat kaum muslimin sebelum diarahkan ke Al-Ka'batul Musyarrafah. Dan apa yang terjadi atau kejadian ini merupakan salah satu mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengajar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pendirian yang teguh dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Tujuannya ialah untuk memberikan ketenangan jiwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi situasi yang akan terjadi suatu hari nanti. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan orang-orang kafir yang akan terjadi di suatu hari nanti. Allah lah yang mengajar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang ketidakpuasan hati mereka terkait dengan peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Al-Ka'batul Musyarrafah. Kesimpulan jawabannya ialah seluruh tempat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Seluruh arah merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keistimewaan antara satu arah dengan arah yang lain karena seluruh milik Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai masing-masing hikmah. Allah Subhanahu wa taala jugalah yang berhak untuk memerintahkan kepada siapapun dari golongan hambanya untuk melakukan salat mengarah ke arah manapun sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu merupakan hak mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin agar kaum muslimin salat menghadap ke langit misalnya, ya silakan. Kalau itu perintah ya kita lakukan. Atau misalnya Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita salat menghadap ke timur misalnya, menghadap ke selatan misalnya, enggak apa-apa. Itu hak Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kita, demikian juga Allah lah yang mempunyai keputusan mutlak dan juga Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki segala-galanya. Jadi terserah Allah lah. Apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban seorang hamba yang patuh dan tunduk adalah menunaikan apa yang menjadi kehendak tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil masyriq wal maghrib." Dan Allah Subhanahu wa taala jugalah yang memiliki timur dan barat. Maka fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Maka kemanapun kamu melakukan ke arah manapun kamu menghadap, maka engkau akan mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala di tempat itu. Jadi yang menjadi tujuan atau maksud utama itu bukan arahnya tetapi imtisalul awamirnya, penunaian perintahnya yang menjadi tujuan utama. Adapun arah itu ya enggak menjadi masalah. Seperti yang terjadi pada kisah iblis bersama Sayyidina Adam. Iblis tertipu oleh akalnya sendiri.
Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para nabi, para malaikat, demikian juga iblis untuk memberikan penghormatan dalam bentuk sujud kepada Nabi Adam, yang dilihat oleh iblis itu adalah surahnya, adalah gambarannya, tunduk dan sujud kepada Nabi Adam. Dia lupa bahwa tujuan dari segala sesuatu itu adalah maksudnya. Mohon maaf. Tujuannya adalah menunaikan perintah Allah. Apapun yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, tunaikan aja, nggak perlu banyak mikir. Kebanyakan kita ini kalau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum menunaikan perintah itu kita banyak mikir dulu. Bahkan terkadang kebanyakan mikirnya dibandingkan penunaiannya. Bahkan terkadang saking capeknya kita banyak bertanya, ujung-ujungnya nggak melakukan. Itulah kebiasaan golongan Bani Israil. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan tafsir at-tafsir wal bayan. Mahadallahu ta'ala litahwil al-qiblati fi hadhihi al-ayat wa abana as-sababa wa qada ala ma 'alima subhanahu wa ta'ala min zuhuri ittirarin 'inda at-tahwil hatta la yufaji'u al-muslimuna bi syai'in min hamalati at-tashwishi wan-naqdi والتشكيك فأوضح تعالى أن سفهاء الأحلام وضعفاء العقول والإيمان من طرائف اليهود والمشركين والمنافقين سيقولون منكرين متعجبين أي شيء صرف المسلمين عن قبلتهم التي كانوا عليها وهي قبلة الأنبياء والمرسلين أما اليهود فساءهم ترك الاتجاه لقبلتهم وأما المشركون فقصدوا الطعن في الدين ورأوا ألا داعي للتوجه في الحالين وأما المنافقون فشأنهم انتهاز الفرص لزرع الشكوك في الدين ومحاولة الإبعاد عنه بسبب هذا التغيير وعدم الاستقرار ومخالفة الأعراف السابقة bil ittijahi li Baitul Maqdis. Kita akan masuk dalam pembahasan tafsirnya. Penafsirannya ini lumayan ya. 1 2 ada 10 halaman. Tapi kita nggak baca semua, kita ambil poin-poinnya saja. Dan melanjutkan tentang penjelasan ayat di atas saja, Allah Subhanahu wa taala memaparkan peristiwa peralihan kiblat dan menerangkan sebab kejadiannya. Di samping menyelesaikan krisis yang terjadi ketika berlangsungnya peralihan kiblat tersebut seperti yang telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kronologi suatu kisah atau kejadian yang akan terjadi suatu hari nanti kepada baginda Rasulullah SAW tentang perubahan arah kiblat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Ini bertujuan untuk tidak mengagetkan atau mengejutkan golongan kaum muslimin dengan oleh sebarang atau oleh walaupun sedikit kekeliruan, demikian juga kritikan dan keraguan yang akan ditimbulkan oleh orang-orang Yahudi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang bodoh dari golongan orang Yahudi yang tidak mempunyai akal yang sehat serta iman yang lemah, baik itu dari golongan orang Yahudi, demikian juga kaum musyrikin, demikian juga orang-orang munafik, akan ingkar dan merasa heran. Lalu mereka mengatakan, apakah yang menyebabkan golongan kaum muslimin menggantikan arah kiblat mereka dari arah kiblat yang telah diwariskan oleh para nabi dan rasul terdahulu? Bagi kaum Yahudi perkara yang buruk bagi mereka adalah karena meninggalkan kiblat mereka selama ini, yang menyebabkan orang-orang Yahudi sakit hati kepada baginda Rasulullah SAW ketika kiblat itu dialihkan dari Baitul Maqdis ke Al-Ka'batul Musyarrafah adalah karena kaum muslimin meninggalkan salah satu yang menjadi harapan orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin. Orang-orang Yahudi kan senantiasa berharap agar kaum muslimin ini mengikuti jejak langkah mereka. Dan satu di antara kiblat atau
jejak langkah mereka adalah sholat atau sembahyang, ya, beribadah menghadap Baitul Maqdis. Nah, ketika baginda Rasulullah SAW sampai di Madinah dan baginda Rasulullah SAW sholat menghadap Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, orang Yahudi nggak banyak komplain. Ya, bahkan mereka sempat, ya, berharap lah, wah ini Muhammad kayaknya ikut-ikutan nih dengan ajaran nenek moyang kami. Mudah-mudahanlah suatu saat nanti dia akan kembali dan masuk ke dalam agama, masuk ke agama kami. Nah, ketika ayat peralihan kiblat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau diperintahkan untuk berpaling dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, itulah yang menyebabkan mereka, ya, marah dan murka, ya, dan berusaha untuk menjebak baginda Rasulullah SAW dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjatuhkan. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan baginda Rasulullah SAW bagaimana cara untuk menghadapi kebodohan-kebodohan yang mereka, ya, lakukan. Dan mereka berpendapat, ya, golongan kaum musyrikin juga mempunyai keinginan, kaum musyrikin juga komplain kepada baginda Rasulullah, loh ini Muhammad ini gimana ini, ya, kemarin menghadap ke sana, kok sekarang menghadap ke sini, wah kayaknya nih nggak konsisten ini Muhammad ini, ya, kayaknya dia mengkhianati ajaran agamanya sendiri. Karena mereka berpendapat bahwa tidak perlu menghadap ke mana-mana, tidak perlu merubah arah kiblat karena, ya, itu akan menimbulkan fitnah dan juga akan menyebabkan orang ragu terhadap agama Islam. Loh, ini lucu. Orang-orang musyrik malah ngurusin agama orang lain. Kan lucu. Adapun golongan orang-orang munafik, mereka menyibukkan diri untuk mengambil kesempatan meniupkan dan menghembuskan keraguan-raguan terhadap kaum muslimin terkait dengan agama Islam. Nah, kesempatan itu digunakan oleh orang-orang munafik untuk membuat fitnah di kalangan orang Islam. Orang-orang munafik berkata kepada kaum muslimin pada saat itu, coba kamu lihat, ternyata Nabi kita Muhammad ini orangnya tidak konsisten. Pendirinya tidak teguh. Kemarin kita diajak sholat ke sana, tiba-tiba saja hari ini kita diajak sholat menuju ke arah sana. Kayaknya dia ini bukan nabi nih. Itulah orang munafik, ya, menghembuskan fitnah dan keraguan-raguan di kalangan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menolak kesemua pengakuan mereka dengan menegaskan bahwa semua arah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Setiap arah tidak mempunyai keistimewaan dibandingkan arah yang lain. Kita tidak boleh mengatakan arah barat ini lebih mulia dibandingkan arah timur misalnya. Tidak ada seperti itu. Semuanya sama aja. Karena penciptanya satu dan, ya, yang menjaganya pun satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bukan berada pada batu yang ada di Baitul Maqdis, demikian juga bukan berada pada batu yang ada di Ka'bah. Jadi kemuliaan itu bukan berada pada tempat. Ya. Tidak boleh kita mengatakan bahwa arah barat itu lebih mulia dibandingkan arah timur karena kedua-duanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tidak boleh kita mengatakan peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitul Atiq, yaitu Al-Ka'batul Musyarrafah, ini menunjukkan bahwa Ka'bah lebih mulia dari Baitul Maqdis. Nggak boleh juga seperti itu, karena dua-duanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan dua-duanya merupakan kiblat para nabi dan rasul dan dua-duanya merupakan, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menisbahkan suatu kemuliaan itu berada pada bendanya, akan tetapi kemuliaan itu merupakan sesuatu yang baru datang, ya, sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala letakkan di situ melalui para nabi dan rasul. Contohnya seperti ini. Ya, mudah-mudahan kita nggak salah paham. Batu yang ada di Ka'bah dengan batu yang ada di Baitul Maqdis sama-sama batu. Demikian juga arah barat dan arah timur sama-sama arah. Tidak ada keistimewaan masing-masing di antara dua arah tersebut. Pada awalnya seperti itu.
Akan tetapi arah barat ini menjadi lebih mulia di suatu masa nanti, di suatu hari nanti dibandingkan arah yang lain, bukan karena arahnya, akan tetapi karena adanya keberkahan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di arah tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita sholatnya menghadap ke barat, seperti itu. Bisa dipahami nggak? Contoh seperti ini. Contoh seperti ini. Sendal, ya, harganya sama aja. Sendal jepit yang ada di Malaysia dengan sendal jepit yang ada di Indonesia. Bahannya sama. Dan mungkin warnanya pun sama. Pada awalnya seperti itu. Kita tidak boleh mengatakan, oh sendal ini lebih mulia, lebih istimewa dibandingkan sendal yang sana. Karena bahannya sama, yang miliki juga sama. Tetapi suatu saat nanti bisa jadi terjadi pergeseran makna dan nilai. Bukan karena sesuatu yang ada pada benda tersebut, akan tetapi sesuatu yang diletakkan kemudian oleh seseorang ke benda tersebut. Ya, contoh misalnya di hadapan kita ada 2 ceret. Bahannya sama, harganya sama, demikian juga pembuatnya sama. Nggak ada perbedaan. Tapi nanti akan berubah nilainya sesuai dengan apa yang ada di dalamnya. Kalau yang ceret pertama diisi dengan air, ya harganya harga air. Tapi kalau misalnya ceret yang kedua diisi dengan misalnya jus mangga misalnya, ya perubahan itu akan terjadi. Tetapi yang berubah bukan pada nilai ceretnya, akan tetapi pada nilai keberkahan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ceret tersebut. Demikian juga yang terjadi pada Baitul Maqdis dan Ka'bah. Dua-duanya ya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memerintahkan para nabi dan rasul untuk menghadap kedua arah tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang memeliharanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Pada awalnya seperti itu, pada asalnya seperti itu. Akan tetapi di kemudian hari nanti ada perubahan nilai yang terjadi, itu bukan disebabkan karena pada bendanya, akan tetapi disebabkan oleh sesuatu yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada benda tersebut. Bisa dipahami ya? Contoh misalnya kita sama-sama manusia, ya sama aja. Ya. Bahan bakunya sama, tetapi yang membedakan nanti isinya. Ya. Kalau jasad kita nggak ada perbedaan dengan orang kafir, sama aja. Ya, pada dasarnya seperti itu. Akan tetapi, ya, suatu saat nanti nilainya berubah karena perubahan nilai yang ada di dalamnya, bukan yang berada pada jasad kita. Oleh karena itu, baginda Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah Subhanahu wa taala tidak menilai rupa kalian dan jasad kalian karena semuanya sama. Tetapi yang membedakan harga dan nilai itu adalah sesuatu yang berada di tempat itu, keimanan, ketakwaan, seperti itu. Demikian juga yang terjadi pada peristiwa peralihan kiblat di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang memilih apa yang dikehendakinya, kemana saja ya, Anda dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala meletakkan keridhaannya. Allah memerintahkan kita menghadap ke barat, ya kita ke barat. Menghadap ke timur, ya ke timur. Ya. Jangan mentang-mentang menghadap ke barat ini kayaknya akan mengesankan kebarat-baratan, maka kita nggak mau. Sehingga menyebabkan dan memaksa kita menghadap ke timur yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Oh bahaya. Kita tidak akan pernah mendapatkan keridhaan dengan sikap seperti itu. Cara yang terbaik adalah tunduk dan patuh kepada apapun yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ngasih kita musibah misalnya, ya reda aja, nggak perlu kita maksa-maksain diri. Oh ini musibah, ini menyakitkan. Oh kita berusaha untuk berlari. Sebelum kita mampu reda, jangan berlari dari musibah itu. Ya, dirasain dulu, dinikmatin dulu. Kita ini ya tipe manusia yang memang suka komplain ya. Dan itu bukan kata saya, itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Manusia ini adalah makhluk yang paling banyak komplain dan protes kepada Allah.
Dikasih musim hujan, apa katanya? Ya, mereka berkata, terkadang kita, bukan mereka, kita juga, aduh musim hujan lagi. Ya, pakaian, wah susah kering nih. Ya, dikasih musim panas, lagi-lagi protes, musim panas. Ya, susah nyari air, susah nyari air misalnya. Demikian juga dikasih musim dingin merasa dirugikan. Dikasih musim panas pun merasa dizolimi. Dan itu merupakan sifat dasar manusia. Ya. Alangkah lebih baiknya apabila kita terima aja, nerimalah, legowo, nerima apapun yang menjadi keputusan Allah dan nikmatilah keputusan itu. Nikmatilah takdir itu. Gak perlu memaksakan diri untuk berlari dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sehebat dan sekuat apapun kita mencoba untuk berlari dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, apabila ketetapan itu belum ditakdirkan untuk berubah, kita tidak akan pernah mampu untuk berlari darinya. Ketetapan itu akan senantiasa mengitari kita, mengelilingi kita, mengikat kita, sehingga kita tidak boleh berlari dan menjauh dari ketetapan itu. Nikmati aja lah. Nikmati aja. Dikasih sakit, alhamdulillah ya Allah. Ya, berikanlah kesabaran dalam jiwaku ya Allah. Jangan komplain, aduh sakit padahal saya rajin olahraga, saya jaga makanan, minuman, demikian juga suka mengkonsumsi misalnya makanan-makanan yang sehat. Loh, ya, emang penyakit itu hanya disebabkan karena kita nggak makan makanan yang sehat? Betapa banyak orang yang menjaga makanan tapi nggak berhenti-henti juga keluar masuk rumah sakit. Ya kan? Jadi alangkah lebih baiknya kita redha. Terima apapun yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena keputusan Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik, walaupun terkadang kita tidak memahaminya. Dan di antara kehendak Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan ialah Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu kiblat yang menyatukan mereka dalam ibadah, dan itu merupakan salah satu ketetapan Allah. Allah ingin agar kiblat kita satu. Arah ketika kita sholat pun satu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memantapkan persatuan zahir dan batin kita melalui penyatuan arah kiblat. Seperti itu. Terdahulu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk menghadapkan wajah ke Baitul Maqdis sebagai suatu pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala, pengakuan itu maksudnya istihar, pengistiharan kalau dalam bahasa Melayu, ya. Bahwa agama Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang satu dan tujuannya dan tujuan seluruh nabi juga satu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin salat menghadap Baitul Maqdis, Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan. Ya, pesan apa? Pesan persatuan. Bahwa seluruh ajaran para nabi dan rasul induk ajarannya sama, sehingga baginda Rasulullah SAW pun diperintahkan untuk sholat menghadap Baitul Maqdis sebagai pengakuan atau pengisytiharan bahwa ajaran atau prinsip-prinsip dasar ajaran tauhid yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW sama dengan prinsip-prinsip dasar yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum itu. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengalihkan baginda Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, ya, untuk memberikan pesanan baru. Ya, pesan baru bahwa walaupun syariat, walaupun konsep akidahnya sama, akan tetapi konsep dan prinsip syariatnya berbeda, sehingga perbedaan itu ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui proses pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Karena tujuan sebenarnya ialah menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar menghadap ke arah Ka'bah. Lalu Allah Subhanahu wa taala lantas golongan kaum muslimin tetap patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam dua keadaan tersebut. Ya. Adapun orang yang imannya teguh, ya, tetap konsisten beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak murtad. Ya, dalam dua keadaan tersebut. Dua keadaan di sini maksudnya adalah keadaan pertama salat menghadap Baitul Maqdis, dan keadaan yang kedua adalah salat
menghadap Al-Ka'batul Musyarrafah. Tidak ada perubahan dalam akidah mereka. Tidak ada perubahan yang terjadi dalam jiwa mereka, karena mereka yakin bahwa kedua-duanya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan ketetapannya, dan kedua-duanya akan mendatangkan keselamatan dan keberkatan baik di dunia demikian juga di akhirat nanti. Ini karena segala keutamaan kepentingan mereka ialah menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan siapapun kepada kehendaknya sesuai dengan apa yang dikehendakinya, ke jalan yang benar dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Sama ada dengan menghadap ke Baitul Maqdis ataupun menghadap ke Ka'bah, tidak ada perbedaan. Yang terpenting adalah menuruti perintah, imtisalul awamir. Tsumma khataballahu ta'ala al-mu'minina mumtannan, ya, mumtannan wa mutafaddilan alaihim qailan lahum wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata ay kama hadainakum ila siratil mustaqim wa huwa dinul islam wa hawwalnakum ila qiblati ibrahim alaihi salam wa ikhtarnaha lakum ja'alnal muslimina khiyaran udulan. Fahum khiyarul umami wal wasatu fil umuri kulliha bila ifratin wala tafritin fi sya'nid dini wad dunya wa bila guluwin ladaihim fi dinihim wala taqsirin minhum fi wajibatihim fahum laisu bil maddiyyin kal yahudi wal musyrikin wala bir ruhaniyyin kan nasara wa innama jama'u bainal haqqaini haqqil jasadi wa haqqir ruh walam yuhmilu ayya janibin minhuma tamashshiyan ma'al fitratil insaniyatil qa'imati ala annal insana jasadun wa ruh. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala mengajukan firman-Nya atau mengarahkan firman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Beberapa penggalan ayat tadi itu diarahkan ke orang-orang kafir. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengarahkan pembicaraan firman ini khusus kepada orang-orang yang beriman saja. Wa kadzalika ja'alnakum. Dengan memberikan penghargaan dan menyatakan dan mengisytiharkan kalau dalam bahasa Melayu kelebihan dan kemuliaan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi wa kadzalika ja'alnakum, surat Al-Baqarah 143, yakni sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada kamu ke jalan yang lurus, yaitu dengan berpandukan atau dengan sebab agama Islam. Allah Subhanahu wa taala juga mengalihkan kamu dari kiblat Ibrahim ke arah kiblat Nabi Ibrahim. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memilihkan kiblat itu untukmu. Allah Subhanahu wa taala juga telah menjadikan orang-orang yang telah berserah diri atau orang-orang muslim sebagai umat yang terpilih dan adil. Jadi kita ini merupakan umat-umat pilihan, orang-orang pilihan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Tapi terkadang kita yang tidak pandai dan tidak pintar menghargai penghormatan yang telah dibingkiskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita yang menghinakan diri kita sendiri. Allah telah menganugerahkan kemuliaan itu. Kuntum khaira ummah. Wahai umat baginda Rasulullah, kalian ini adalah umat yang terbaik. Akan tetapi kita sendirilah yang terkadang menghinakan diri di hadapan umat yang lain, menjadi pengemis kepada umat yang lain, kepada orang-orang kafir. Itu bermakna kita telah menggagalkan misi utama pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan merendahkan dan menghinakan diri di hadapan umat lain yang tidak dianugerahkan keutamaan dan kemuliaan seperti yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mereka menjadi umat yang terbaik, yaitu umat yang berada di pertengahan dalam setiap perkara, tanpa melampaui batas dan tidak juga menggampang-gampangkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita di pertengahan. Seolah-olah kita ini menjadi penyeimbang
Masih ingat nggak? Di zaman dahulu mungkin 10 atau 15 tahun dulu, ya, bagi yang sudah tua lah. Ya. Zaman dahulu belum ada gadget ya. Ya. Mainan kita apa? Main layang-layang. Ya. Untuk membuat layang-layang itu kan harus menggunakan timbangan benang kan. Kita itu ibarat benang yang menjadi penyeimbang antara dua sisi dari kerangka layang-layang tersebut. Itu perandaian ya. Kira-kira perandaian yang bisa kita fahami dari tamsil atau contoh yang disebutkan oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhairi dalam tafsir ini. Kita ini merupakan penyeimbang. Karena orang-orang Yahudi itu lebih cenderung kepada dunia. Pikirannya dunia aja. Ya. Adapun orang-orang Nasrani cenderungnya hanya kepada ibadah saja. Seolah-olah mereka ingin segera matilah, bosan dan kehidupan dunia ini. Ya. Adapun kaum muslimin berada di tengah-tengah. Hati kita terpaut dan bergantung kepada Allah serta akhirat, dan jasad kita ya menikmati dunia ini. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, kita ini berada di pertengahan, penyeimbang antara konsep kerakusan dan konsep ketidakpedulian terhadap dunia. Kita berada di tengah-tengah. Karena dunia ini merupakan jalan menuju akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadilah orang kaya tetapi menggunakan kekayaan itu menuju ke akhirat. Menjadilah orang yang sukses dan jadikanlah kesuksesan itu sebagai jembatan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam urusan agama mereka tidak berlebihan dan tidak mengabaikan kewajiban. Ya, kaum muslimin seperti itu, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak mengabaikan kewajiban. Pertengahanlah umat yang kalau dalam bahasa Melayunya sederhana. Dalam bahasa Melayu sederhana ya. Kalau kita ya umat yang moderat. Wasatiyatul ummah. Dan moderasi inilah yang menjadi manhaj dan ciri khas Jami'atul Azhar Syarif, University Al-Azhar. Mereka membawa dan mengusung ya konsep wasatiyah, ya moderasi. Mereka bukanlah dari golongan orang-orang yang materialistik, ya, terlalu cinta kepada dunia seperti yang terjadi pada orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin. Dan mereka juga bukanlah dari golongan orang-orang yang hanya mementingkan sisi spiritual saja semata-mata, seperti yang terjadi pada golongan ya orang-orang Nasrani. Sebenarnya mereka menggabungkan antara dua tuntutan tersebut, yaitu tuntutan jasad ya, dan juga tuntutan ya, kerohanian, tanpa mengabaikan kedua aspeknya. Kedua-duanya seimbang. Ya, jasad kita sehat, ya, rohani kita pun ya, sehat. Kehidupan dunia kita baik, demikian juga kehidupan akhirat kita juga pun ya, bahagia. Mereka mengikuti fitrah kemanusiaan yang berbanding lurus antara kepentingan jasad dan kepentingan roh. Itulah yang diajarkan oleh Islam. Ya, seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Dan hasil dari sikap moderat atau pertengahan ini, orang-orang kaum muslimin akan menjadi saksi ke atas umat-umat terdahulu pada hari kemudian nanti. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Islam akan bersaksi bahwa rasul-rasul mereka telah menyampaikan dakwah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semua. Golongan materialistik ya, lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa tenggelam mengejar kelezatan dan kemewahan dunia. Orang-orang Yahudi seperti itu. Makanya kita lihat orang Yahudi itu luar biasa kalau bisnis. Karena mereka beranggapan bahwa kenikmatan dunia ini merupakan tujuan utama kehidupan mereka. Adapun orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang masih berpegang teguh kepada ajaran agama mereka tentunya ya, terlalu sibuk dengan ibadah aja. Tetapi tidak seimbang antara kehidupan pribadi, ibadah mereka dengan kehidupan sosial. Ya. Cenderung kaku dalam pergaulan, tidak mampu berinteraksi dengan cara-cara yang baik. Ya. Seperti golongan ISIS lah sekarang. Ya, ISIS. Seperti itulah, ibadah aja.
ya, tanpa peduli terhadap imaratud dunia, mengimarahkan ya dunia ini. Kita sebagai khalifatullah, sebagai duta-duta Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, bukan hanya bertugas untuk beribadah seperti ibadah yang kita fahami, salat, puasa dan yang lainnya, tapi juga kita diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kelestarian lingkungan kita, keseimbangan ekosistem yang ada di dunia kita ini, dan itu juga dianggap sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dianggap sebagai ibadah sosial. Ya. Mengimarahkan dunia atau menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di dunia ini juga ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak diajarkan oleh agama manapun selain Islam. Orang-orang Yahudi sibuk dengan dunia, dan orang-orang Nasrani hanya sibuk dengan ibadah-ibadah fardu saja, ibadah-ibadah pokok, ibadah-ibadah yang sifatnya individual. Adapun Islam menjadikan seluruh aktivitas kehidupan kita ini sebagai ibadah, baik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah mahdha, demikian juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah atau jenis ibadah yang lain, yaitu ibadah sosial. Para sahabat sekalian, mungkin cukup sekian apa yang saya bisa sampaikan pada pagi hari ini. Sebenarnya masih banyak ya. Masih ada 12 halaman ini yang menjelaskan tentang penafsiran dua ayat yang telah kita sebutkan tadi. Akan tetapi waktu kita memang sangat terbatas dan ada aktivitas lain yang harus saya geluti pada pagi hari ini. Tapi alhamdulillah kita telah memahami secara umum tentang kandungan dan isi dari kedua ayat tadi. Semoga dengan demikian ya setidaknya telah mampu memberikan gambaran umum tentang peristiwa besar yang terjadi terkait dengan peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram secara umum. Setidaknya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang nanya kepada kita tentang peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'batul Musyarrafah, ya setidaknya kita telah mampu telah mampu memahaminya dan insya Allah akan mampu menjelaskan kepada orang yang bertanya kepada kita. Dan juga apa yang telah dijelaskan dan kita nukil tadi dari kitab ini, walaupun sangat sedikit, sangat singkat karena masih banyak lagi pembahasannya, tapi setidaknya telah mampu memberikan pemahaman kepada kita tentang beberapa poin terkait dengan perubahan kiblat atau arah kiblat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah ditunaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang telah termaktub dalam dua ayat dalam suratul Baqarah tadi. Ya, setidaknya seperti itulah. Karena kalau kita mau membahas seluruhnya secara terperinci dari kulit ke kulit, dari kitab ke kitab Tafsirul Munir ini, kayaknya untuk bisa menghatamkan atau menamatkan kitab ini mungkin butuh berapa ya? Butuh ya 10 tahun lah atau 20 tahun. Karena kitabnya kan gede, besar ya. Satu kitab saja ini halamannya sampai berapa ini? Sampai 600-an, 700-an halaman ya. Sampai 600-700-an halaman. Tapi setidaknya ya kita mampu memahaminya secara umum. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Sebelum kita menutup perjumpaan kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim 'adada ma wasi'ahu ilmullah. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.